Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya kita semua bisa presentasi pada hari ini. Yang saya hormati Dr. Haji Novi Darmayanti, Sarjana Ekonomi, Master of Science Akuntan, Chartered Akuntan, selaku dosen studi kelayakan bisnis dan teman-teman yang berbahagia. Baik, di sini saya akan presentasi tentang aspek pasar dan aspek pemasaran dalam kelayakan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan saya Elizabeth dengan NIM 23041041. Kebutuhan konsumen terhadap produk atau jasa. Analisis permintaan juga melibatkan identifikasi tren konsumsi, preferensi konsumsi, serta faktor-faktor eksternal. Yang kedua, segmentasi pasar. Pembagian pasar berdasarkan karakteristik konsumen, seperti usia, jenis kelamin, pendapatan lokasi, geografis, dan lain-lain. Yang ketiga, tingkat persaingan. Analisis posisi perusahaan dibandingkan pesaing. Maksudnya, dari itu perusahaan perlu memahami siapa pesaing utama mereka. Yang keempat, tren pasar. Perubahan pola konsumsi dan preferensi pelanggan. Berikutnya, analisis SWOT atau analisis SWOT. Analisis SWOT di sini ada 4. Yang pertama, kekuatan atau strength merupakan keunggulan internal perusahaan. Contohnya, reputasi merek yang kuat atau juga teknologi produksi yang canggih. Yang kedua, kelemahan atau weakness merupakan batasan yang dihadapi perusahaan. Contoh dari kelemahan, kurangnya inovasi produk dan juga struktur biaya tinggi. Yang ketiga, ada peluang. Peluang atau disebut juga opportunities merupakan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan. Contoh dari peluang, contohnya pertumbuhan segmen baru dan juga perubahan regulasi yang industri. Yang terakhir ada ancaman atau threats, merupakan tantangan dari lingkungan luar. Contoh dari tantangan, di sini saya ada contoh krisis ekonomi global. Selanjutnya ada strategi pemasaran dan optimasi marketing mix. Marketing mix ada 4. Yang pertama, produk. Produk merupakan kualitas dan fitur unik. Maksudnya harus dirancang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan mempertimbangkan kualitas. Dan kedua, harga atau price. Penetapan harga kompetitif, namun tetap memberikan margin keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga, promosi. Promosi merupakan kampanye iklan dan promosi efektif. Contohnya seperti iklan TV, iklan video, media sosial. Media sosial yang dimaksud merupakan Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada distribusi, saluran distribusi yang efisien. Berikutnya ada strategi bersaing perusahaan. Strategi bersaing perusahaan itu ada 4. Yang pertama, diferensi produk. Menawarkan fitur unik untuk menarik pelanggan. Keuntungannya, memberikan wawasan langsung tentang preferensi konsumen.
Yang kedua, efisiensi biaya merupakan mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas. Keuntungannya memberikan gambaran akurat tentang tren penjualan sebelumnya. Jadi itu memberikan gambaran yang akurat tentang tren penjualan yang sebelumnya. Yang ketiga, aliansi strategis. Kerjasama dengan mitra untuk memperluas jaringan. Keuntungannya dapat menghasilkan proyeksi permintaan berdasarkan variabel independen tertentu seperti harga atau promosi. Yang terakhir, ekspansi pasar merupakan merupakan segmen baru atau wilayah baru. Berikutnya ada metode pengukuran permintaan. Metode pengukuran permintaan juga ada 4. Yang pertama, survei konsumen. Mengumpulkan data langsung dari pelanggan, door to door. Yang kedua, analisis historis. Menggunakan data penjualan masa lalu, proyeksi menggunakan data yang sebelumnya, contohnya begitu. Yang ketiga, model statistik. Menerapkan regresi linear atau analisis time series. Yang keempat, pendekatan kualitatif atau wawancara yang disebut wawancara ahli industri untuk wawasan tren. Baik, terima kasih. Langsung saja ini ada kesimpulan dari presentasi tersebut. Analisis aspek pasar dan pemasaran sangat penting dalam menentukan kelayakan bisnis karena memberikan gambaran menyeluruh tentang potensi keberhasilan usaha di tengah persaingan ketat di industri tertentu dengan memahami karakteristik pasar serta menerapkan strategi pemasaran yang efektif melalui optimasi marketing mix. Perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya sekaligus memperluas pangsa pasarnya. Saran, pelaku usaha disarankan untuk 1. Melakukan riset pasar secara berkala guna memahami perubahan preferensi konsumen. Kedua, mengembangkan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih baik. Yang ketiga, mengadopsi teknologi digital dalam strategi pemasaran agar lebih efisien. Baik, terima kasih. Mungkin apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa wafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.